nama saya Alif Hidayat Prenangin, 1903060002 Peternakan B. Nah, di sini saya akan membuat video untuk ujian produksi ternak unggas, di mana saya akan menggambar soal nomor satu adalah menggambar dan menjelaskan alat pencernaan pada ternak unggas. Nah, yang pertama adalah mulut atau paruh. Di sini adalah karena unggas tidak memiliki gigi, maka di sini adalah fungsinya untuk mematuk makanan. Nah, setelah itu masuk ke dalam faring. Nah, ini adalah esofagus. Ini adalah fungsi dari esofagus adalah untuk penghubung antara faring dan crop atau tembolok. Nah, di dalam crop di sini adalah tempat penyimpanan makanan sementara. Di sini makanan sementara disimpan dan di sini terjadi pencernaan secara enzimatif, di mana di sini adalah granula Stradivarius yang menghasilkan enzim amilase untuk menyerap makanan itu berupa karbohidrat. Nah, setelah itu adalah proventriculus. Ini adalah fungsinya hanya untuk di sini makanan hanya lewat. Nah, hanya lewat dan mengantri untuk masuk ke dalam gizzard. Ini adalah ventriculus. Di sini adanya partikel-partikel seperti grit, seperti batu-batu kerikil yang kecil. Di sini adalah tempat terjadi penggilingan makanan sebelum masuk ke usus halus. Di sini makanan digiling sehingga halus dan setelah itu masuk ke dalam usus halus, yaitu adalah duodenum. Ini adalah duodenum ditandai dengan di sini adanya itu lipatan yang di sini ada pankreas. Nah, fungsi dari pankreas itu mensekresikan enzim seperti tripsin dan sebagainya di sini. Nah, setelah duodenum itu adanya jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum ini sulit dibedakan. Nah, namun di sini adalah terjadinya penyerapan makanan berupa protein dan sebagainya. Di sini dibantu dengan enzim, yakni enzim tripsin. Nah, setelah jejunum dan ileum, di sini adalah seka. Seka ini fungsinya belum diketahui pasti, namun di sini terjadinya keluar masuk sisa makanan yang setelah diserap dari jejunum dan ileum dibantu di sini oleh mikroba. Nah, setelah itu setelah seka ini adalah rektum atau usus besar. Di sini fase berhenti sementara sebelum dikeluarkan oleh kloaka. Nah, saya akan menjawab soal nomor 2, yakni saya akan menggambar dan menuliskan apa-apa aja yang ada di dalam sistem alat reproduksi pada ternak unggas. Yang pertama itu adalah pada ternak jantan. Nah, di sini ada sepasang testis. Ini adalah testis. Fungsinya itu adalah menghasilkan sperma. Nah, setelah testis itu adalah vas deferens di sini. Nah, vas deferens itu fungsinya di sini di dalam vas deferens itu sperma itu vas deferens itu adalah tempat pematangan sperma sebelum dikeluarkan di dalam kloaka. Ini adalah kloaka. Nah, setelah alat reproduksi pada jantan, maka saya akan menggambar alat reproduksi pada ternak betina. Di mana ini adalah
ovarium. Nah, di sini di dalam ovarium itu tempat terjadinya pembentukan yolk. Nah, setelah itu adalah infundibulum. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk. Setelah infundibulum adanya magnum. Nah, setelah ini adalah magnum dan ini adalah ismus. Di sini adalah vagina. Ismus, uterus, dan vagina. Ini adalah kloaka. Nah, di dalam setelah saya menjelaskan tentang produksi pada air produksi pada betina, saya akan menjawab soal nomor 3, yakni di mana pembentukan sebuah telur. Nah, di dalam ovarium di sini terbentuknya yolk. Nah, setelah terbentuknya yolk, maka ditampung atau ditangkap oleh infundibulum. Nah, di sini di dalam infundibulum itu yolk berada berkisaran 15 sampai 20 menit. Belum, maka itu calon telur akan masuk ke dalam magnum. Di dalam magnum itu adalah terjadinya sintesis albumen. Di sini calon telur berada 3 sampai 3,5 jam. Nah, setelah magnum maka masuk ke dalam ismus. Di dalam ismus itu calon telur di dalam ismus terjadinya sintesis kerabang. Di sini telur berada dalam waktu 1,5 jam. Nah, setelah ismus maka masuk ke dalam uterus. Di sini adalah telur paling lama berkisaran 18 sampai 19 jam. Nah, setelah uterus itu maka masuk ke dalam vagina. Di sini hanya sebentar sebelum dikeluarkan ke kloaka. Nah, setelah itu saya akan menjawab soal nomor 4, di mana itu adalah terjadinya biosintesis pada albumen. Nah, biosintesis albumen itu berawal dari nukleus yang dimana terdapat DNA dan mRNA, dan terbentuknya itu adalah mRNA. Nah, setelah itu masuk ke dalam sitoplasma, dan di dalam sitoplasma itu terbentuk. Nah, pembentukan biosintesis albumin itu berawal dari nukleus, di mana ada DNA dan RNA yang menghasilkan mRNA, dan mRNA menuju ke ribosom menjadi mRNA ribosom kompleks, dan setelah ribosom kompleks maka bertemu dengan asam amino di dalam sitoplasma, dan di sana terbentuknya komponen penyusun albumin seperti ovalbumin dan sebagainya. Nah, saya akan menjawab soal nomor 5, yakni masalah penyakit pada unggas dan juga pencegahannya. Yang pertama adalah egg drops, yang dimana itu ditandai dengan menurunnya produksi telur mulai dari 20 sampai 50%. Nah, ini pencegahannya adalah biosecurity dan sebagainya. Dan penyakit yang kedua adalah mitokinesis, di mana itu karena terjadi pada ayam, memiliki ciri-ciri nafsu makan turun dan bobot badan pun bisa turun. Nah, di sini pencegahannya penyakit ini karena di dalam pakan ternak unggas terjadi adanya pencemaran dari mitokinesis, dan ini cara pencegahannya adalah menjaga pola makan pada unggas dan menjaga pakan tetap sehat. Ini sekian dari video saya untuk produksi ternak unggas. Terima kasih.